dipersembahkan oleh Pemirsa, pemerintah terus memperkuat strategi antisipasi kemungkinan munculnya gelombang ketiga COVID-19 pada akhir tahun. Hal itu sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang cenderung meningkat selama libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan kembali instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah agar mewaspadai lonjakan kasus COVID-19 di daerah masing-masing sekecil apapun, dengan mengedepankan strategi antisipatif mulai dari penguatan protokol kesehatan hingga percepatan vaksinasi. Terlebih tidak lama lagi akan memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam arahan secara virtual kepada seluruh kepala daerah di Istana Merdeka 25 Oktober 2021 menekankan pentingnya kepala daerah melakukan langkah antisipasi guna menekan kasus COVID-19 untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ketat dan mendorong percepatan vaksinasi, terutama jelang libur Natal dan Tahun Baru. Sebab masih ada daerah terjadi kenaikan kasus, diantaranya kabupaten kota di Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Meski angka kenaikan terbilang relatif kecil. Dari pengalaman kita tahun yang lalu, Natal dan Tahun Baru ini memberikan efek peningkatan penyebaran COVID yang tidak kecil. Menkominfo Johnny G. Plate mengingatkan agar semua pemangku kepentingan dapat belajar dari pengalaman yang terjadi pada tahun lalu. Pelonggaran mobilitas dan aktivitas, terlebih jelang momentum akhir tahun, berpotensi melahirkan lonjakan kasus COVID-19. Kenaikan kasus yang masih rendah saat ini perlu dijadikan alarm untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat cakupan vaksinasi, testing, tracing, dan treatment, serta penggunaan peduli lindungi di berbagai area publik. Sebagai bagian dari kebijakan preventif, pemerintah sejak Juni 2021 telah meniadakan cuti bersama Natal 24 Desember 2021 serta menerbitkan larangan ASN cuti memanfaatkan momen libur nasional. Keberhasilan dalam penanganan dan pengendalian kasus COVID-19 perlu keterlibatan semua elemen masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan. Penurunan kasus jangan membuat masyarakat terlena hingga abaikan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Sebab setiap kelalaian dan pengabaian pelaksanaan prokes bisa berakibat fatal. Tim Liputan Berita 1. Mobilitas masyarakat yang semakin masif di tengah pelonggaran yang diterapkan saat ini diperkirakan akan semakin meningkat jelang libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini bila tak disikapi secara hati-hati bisa berpotensi terjadi lonjakan kasus COVID-19 kembali. Pemerintah melakukan sejumlah strategi agar situasi COVID yang terkendali saat ini masih bisa terus terjaga. Untuk mengetahui apa saja strategi pemerintah dan apakah target percepatan vaksinasi di area publik tercapai, kita telah terhubung dengan tenaga ahli Menteri Kominfo, ada Ibu Devi Rahmawati, lalu juga Brigjen TNI Purnawirawan Alexander K. Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Terima kasih Bu Devi dan juga Pak Alex telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Ini kita lihat di mana sekarang waspadai gelombang ketiga COVID-19 yang memang ini menjadi sebuah isu yang baru yang patut kita cermati dan harus kita ancang-ancang nih strateginya, jangan sampai kita kebobolan seperti itu. Nah, mungkin saya sebelum ke Pak Alex, saya mau ke Bu Devi dulu nih. Kita tahu bahwa ini jelang Natal dan Tahun Baru ini Presiden terus memberikan instruksi tentunya kepada seluruh jajarannya, termasuk kepada seluruh kepala daerah untuk waspadai terjadinya gelombang ketiga ini. Ini sebenarnya seperti apa sih instruksi itu, Bu Devi? Ya, sesuai dengan arahan beliau, Presiden Jokowi langsung kepada kepala daerah di Indonesia secara virtual pada Senin 25 Oktober 2021 lalu. Yang pertama adalah memang mengharapkan para kepala daerah untuk dapat berhati-hati dan mewaspadai setiap potensi kenaikan COVID-19 sekecil apapun itu. Karena kalau sudah dari awal kita antisipasi, mudah-mudahan keinginan kita semua agar dapat terus hidup dengan cara yang pelan-pelan kembali normal ini dapat terus berlangsung. Nah,
sembari juga melakukan evaluasi PPKM-nya dan kemudian melakukan pemantauan data angka COVID serta memperkuat strategi antisipatif. Karena memang belajar dari tahun lalu misalnya dan juga banyak negara-negara lain, clear angkanya kebetulan ketika ada peningkatan aktivitas pada momen-momen tertentu seperti akhir tahun, itu memang angkanya bukan hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara melonjak tinggi. Tentu saja ini kan tidak kita inginkan. Sementara kita sebagian besar sudah mulai merasakan PPKM level 2, bahkan level 1, dan ini tentu saja mulai menggairahkan ekonomi kita, yang harapannya ini tetap terus berlangsung. Nah, untuk itu tentu saja yang paling utama adalah kerjasama dari masyarakat sendiri. Bukan nggak boleh keluar rumah, tapi ingat, satu, vaksinnya, ayo rame-rame vaksin, dan yang kedua jelas prokesnya. Oke, nah ini kan berarti kita sebenarnya belajar dari pengalaman kita sebelumnya ya Bu Devi, karena kemarin kita sempat, ini sama seperti jelang momen-momen yang kemarin libur panjang, yang akhirnya juga membuat melahirkan sebuah lonjakan kasus baru bila kita belajar sebelumnya, dan ini kita tidak mau hal itu terjadi lagi di Nataru kali ini, pastinya seperti itu. Nah, salah satu yang memang ditekankan lagi tadi, salah satu strateginya ini adalah tadi peran serta paling tidak kepala daerah di sini ya. Tapi sebenarnya apa sih Bu Devi, mungkin bagaimana peran para pemangku kepentingan ini seharusnya bertindak? Jangan sampai nih level yang udah kita tekan betul-betul jadi level 2 dan 1 ini meloncat lagi ke level-level yang kita tidak inginkan gitu. Memang kalau tidak dikendalikan oleh para pimpinan daerah dan lagi-lagi kerjasama masyarakat, belajar dari tahun lalu itu peningkatannya 70 hingga 90%. Nah, ini tentu saja kita tidak mau mengulangi sejarah itu kan. Nah, yang pertama adalah dalam konteks pemerintah, tentu saja pemerintah daerah dalam hal ini kita mengharapkan memperkuat cakupan untuk 3T-nya, tesnya, tracing-nya, pelacakannya, dan perawatannya gitu ya. Jadi artinya bukan apa-apa, karena justru dengan kita melakukan tes kan kita jadi tahu, oh ternyata di daerah sini mulai ada yang naik. Nah, langkah-langkah untuk misalnya pengiriman vitamin, misalnya kalau beberapa daerah kan juga memang melakukan itu kan, jadi ada pengiriman vitamin untuk membantu masyarakat agar tubuhnya kembali pulih dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Bu Devi? Dan sebagainya kalau memang ternyata tinggi. Dan penggunaan lagi-lagi sebenarnya membantu kita semua, masyarakat, pemerintah untuk cepat nih melakukan persiapan. Kalau ternyata tidak merah kan alhamdulillah tenang. Tapi kalau merah bukannya tidak tenang, tapi dari situ kan kita siapkan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Jadi juga jelas mengantisipasi, mengingatkan kembali bahwa satu, nggak ada ya cuti bersama. Lalu mohon maaf, misalnya juga sudah diterbitkan larangan bagi teman-teman ASN untuk tidak mengambil cuti. Lagi-lagi bukannya menghalangi aktivitas warga, tapi kita ingin terus menjaga keindahan momentum yang baik ini agar terus ini terjaga. Oke, baik. Ini salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini ya. Nah, saya mau beralih ke Pak Alex. Pak Alex, ini kan kita lihat memang situasi semakin membaik ya. Kita berharap ini juga terus membaik seperti itu. Bagaimana Anda sendiri melihat hasil evaluasi yang memang saat ini atau kita lihat terkait dengan pelonggaran aktivitas baik Jawa, Bali atau di luar Jawa, Bali saat ini, mengingat bahwa beberapa daerah PPKM-nya sudah mulai level 1. Ya, jadi apa sebenarnya yang diterangkan oleh Mbak Devi tadi sebenarnya sudah lengkap. Hanya saya perlu menambahkan bahwa kita sampai saat ini masih dalam situasi pandemi. Kendatipun kita di bulan 7 kemarin kita berada dalam pandemi dengan PPKM darurat, kemudian kita masuk ke level 4, dan dengan perjuangan yang luar biasa, akhirnya sekarang kita masuk di PPKM level 1 dan 2, dan sebagian besar level 1. Tapi yang menjadi catatan kita adalah bahwa kasus konfirmasi harian itu sampai saat ini masih dilaporkan per 14 November 339 kasus. Artinya turun 99,4% dibandingkan dengan tanggal 15 Juli, di mana saat itu lebih 56.000 kasus. Nah, bagaimana dengan kasus aktif?
tanggal 14 November, itu jumlahnya 9.018 kasus. Ini juga turun 98,43% dari puncaknya tanggal 24 Juli sejumlah 574.135 kasus. Artinya, PPKM sebagai instrumen untuk melakukan pengendalian ini berhasil. Bisa menurunkan kasus aktif dan bisa juga menurunkan kasus harian. Demikian juga angka mortalitas dan bor di rumah sakit. Tetapi angka konfirmasi yang kecil ini, yang jumlahnya 339 kasus, kita tidak boleh anggap sepele. Demikian juga dengan kasus aktif yang jumlahnya 9 ribuan. Kita nggak boleh anggap ini enteng. Artinya, kendati pun kita berprestasi masuk di PPKM level 1 dan level 2, dan akibatnya terjadi pemulihan dan perbaikan dan pelonggaran, kita tidak boleh euforia, artinya bersukacita terlalu luar biasa sehingga akhirnya meninggalkan kewaspadaan. Jadi sepanjang kita sudah diberikan pelonggaran, diberikan berbagai pemulihan, baik kesehatan, baik ekonomi, pendidikan, olahraga, budaya, kewaspadaan itu harus melampaui dengan kegembiraan yang ada. Jadi kewaspadaan itu harus nomor satu. Kita harus tetap waspada. Nah yang kedua, bahwa PPKM sudah berjalan dengan baik, tetapi vaksinasi juga harus menjadi target kita. Jadi memang vaksinasi memang sudah di atas 60%. Tetapi secara segmental ada yang harus kita kejar, yaitu misalnya mereka yang lansia. Yang lansia itu di setiap kota itu kalau tidak bisa di atas 60%. Jadi masih terdapat 47% kabupaten kota, misalnya di Jawa Bali, vaksinasi dosis lansianya masih di bawah 50%. Ini yang harus kita kejar. Jadi capaian lansia ini untuk dosis kedua itu harus di atas 60 atau 70%. Kenapa? Karena dari 140.000 orang yang dilaporkan meninggal, yang sakit berat di rumah sakit, itu adalah lansia, komorbid, dan mereka yang dengan kondisi yang sudah berat masuk rumah sakit. Sehingga vaksinasi juga harus bisa melihat, jangan melihatnya secara overall, tapi melihat bagaimana dengan lansia, bagaimana ibu hamil, bagaimana dengan anak-anak remaja, bagaimana dengan komorbid. Ini yang harus tercapai di atas 60 atau 70%. Sehingga dengan demikian kita akan menurunkan mortalitas dan juga angka kesakitan. Nah yang ketiga, dari laporan Balitbangkes, bahwa ada lebih kurang 2.600 varian baru, khususnya di dalam Delta, dengan segala macam subvariannya. Tentu varian baru ini bisa akan bergejolak kalau kita tidak hati-hati. Kendati kita sudah vaksinasi, bukan berarti kita terhindar dari infeksi. Karena vaksinasi itu tugasnya adalah untuk meningkatkan imunitas, meningkatkan ketahanan tubuh, dan meningkatkan supaya kita tidak sakit berat. Tapi bukan menghalangi kita tidak terinfeksi. Apa yang menghalangi kita tidak terinfeksi, yaitu penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan protokol kesehatan tidak boleh landai, tidak boleh lengah, tidak boleh abai. Pemakaian masker, jaga jarak, cuci tangan, ini harus menjadi bagian kehidupan. Jadi oleh karena itu, dua hal inilah yang menjadi tantangan kita ke depan. Bagaimana kita mempertahankan tetap di PPKM level 1 atau 2, tapi juga kita menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak ada lonjakan kasus di akhir tahun ataupun di awal tahun baru 2022. Tentu libur panjang ini harus bisa kita nikmati. Pemerintah tidak melarang orang libur. Tapi yang dilarang itu jangan ada kerumunan, jangan ada antrian, jangan ada timbul akumulasi penduduk secara serentak sehingga akhirnya terjadi transmisi virus. Kenapa? Karena virus itu masih ada di masyarakat. Virus itu ada di sekitar kita. Kitalah yang menjaga diri kita. Pak Alex, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Ini cukup menarik bahwa pemerintah sebenarnya tidak melarang untuk liburan, tetapi lebih melarangnya bagaimana kita agar jangan berkerumun. Ini kan sebenarnya kerumun ini sudah kita ingat betul masuk dalam protokol kesehatan yang memang di sini adalah wajib ya. Kita harus patuh betul dengan protokol kesehatan jika kita memang mau aman atau selamat dari COVID-19. Kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Prime Time. Kembali bersama kami pemirsa dan kita masih bergabung bersama dengan tenaga ahli Menteri Kominfo RI Ibu Devi Rahmawati dan juga Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Brigjen Dendi Purnawirawan Alexander Kaginting. Saya kembali ke Pak Alex. Pak Alex, tadi Anda katakan bahwa ini memang saat ini
kondisi kita sudah rendah bukan berarti kita melonggarkan kewaspadaan. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya dalam situasi rendah ini menjadi sebuah alarm untuk kita bahwa kita harus tetap berhati-hati di sini. Jangan melepaskan atau tetap mengencangkan protokol kesehatan kita, tetap mengejar 3T kita dan vaksinasi kita. Ini Anda melihat hal itu sebenarnya patut kita jalankan atau terkait dengan alarm ini seperti apa, Pak Alex? Pak Alex, mohon maaf audionya nampaknya masih di mute. Jadi alarm ini harus ada dalam diri kita masing-masing. Jadi alarm secara pribadi, alarm secara keluarga, alarm secara komunitas, termasuk juga alarm dalam satu arisan. Sehingga mereka menyadari bahwa kita ini masih dalam situasi pandemi. Kenaikan kasus walaupun hanya 5 di dalam satu area itu tandanya sudah alarm kuning. Kenapa? Karena kalau ini varian baru, itu transmisinya bisa 8 kali lebih cepat. Dan kalau itu Delta Plus, itu bisa langsung membawa ke rumah sakit. Tapi kita yakin bahwa kalau sudah vaksinasinya baik, untuk mencari sakit berat itu pasti akan terhindar. Tapi yang kita perlu jaga adalah jangan sampai terjadi penularan. Penularan di keluarga, penularan di masyarakat. Oleh karena itu dalam 2 minggu ke depan ini apa yang harus kita sarankan? Yang kita sarankan itu adalah perketat penggunaan peduli lindungi dan protokol kesehatan di semua tempat yang bakal menimbulkan kerumunan. Misalnya di pasar, di mal, di restoran, kemudian di tempat rumah makan, di daerah wisata. Oleh karena itu, setiap daerah, di setiap daerah wisata, apakah wisata air, wisata pegunungan, ataupun wisata taman, harus ada satgas yang mengawasi di situ. Jadi satgas yang mengawasi protokol kesehatan. Yang berikut lagi adalah percepatan vaksinasi, terutama tadi yang di lansia, kemudian di daerah orang-orang yang disabilitas, yang memang akses dan akselerasinya tertinggal, ini harus dikejar. Dan paling tidak ini harus bisa di atas 50 ataupun 60%. Dan yang berikut bahwa karena ini libur panjang, tentu ada yang mempunyai kesadaran untuk tetap di rumah. Tetapi juga ada karena kebutuhan sosial, kebutuhan acara budaya dan sebagainya, tentu dia harus berpergian. Dan berpergian ini tentu diakomodir oleh pemerintah melalui berbagai fasilitas yang ada. Apakah perjalanan udara, darat, laut, dan ini tentu harus difasilitasi bagaimana supaya tetap aman. Tentu ada persyaratannya. Misalnya diharapkan vaksinasi full, kemudian dia bisa dengan antigen, atau jika dia sudah 1 kali vaksinasi mungkin dengan PCR. Nanti ini akan dikaji lagi bagaimana caranya, tapi paling tidak syarat perjalanan ini harus ada supaya tidak ada transmisi antara kabupaten, antara provinsi maupun antar pulau. Karena libur panjang ini akan membuat perjalanan yang luar biasa, oleh karena memang kita sudah hampir 18 bulan dalam situasi pandemi. Betul. Kemudian juga yang nggak boleh ketinggalan adalah peningkatan aktivitas testing dan tracing. Jadi active case finding atau contact tracing itu di desa, di kelurahan, di kota, kabupaten itu harus berjalan. Jadi dalam hal ini 3T dan 3M ini harus bisa berjalan dan ini harus menjadi tanggung jawab dari posko PPKM di kelurahan dan desa, posko PPKM kabupaten dan kota. Jadi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri harus bersama-sama agar kontak tracing ini terus dikerjakan bagi mereka yang bergejala, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang baru datang dari tempat terjangkit, ini harus dikerjakan. Dan tentu nanti ini setelah 2 minggu kita akan evaluasi. Kalau ini terkendali, tentu akan kita teruskan. Tapi kalau ini tidak terkendali, maka akan ada pembatasan-pembatasan yang lebih ketat lagi. Jadi apa yang sering disebut oleh pemerintah yaitu injak rem, injak gas, injak gas, injak rem. Oke, ya karena memang saya sepakat bahwa memang keberhasilan dalam penanganan dan pengendalian kasus COVID ini tidak hanya kita berbicara ini masalah pemerintah pusat saja atau ini pemerintah daerah saja, tapi ini semuanya ya, semuanya. Apalagi tadi yang dikatakan oleh Pak Alex bahwa alarm itu sebenarnya harus ada dalam diri kita sendiri. Nah, saya beralih ke Bu Devi. Bu Devi kan kita tahu memang ini
tidak bisa dipungkiri ketika mendengar kata libur, semua orang pasti udah merencanakan segala inilah rencananya akan bertemu siapa, lalu ke daerah mana saja. Nah, ini kan pasti menjadi sebuah tantangan, Bu Devi. Ini apa saja sih memang tantangan yang cukup mengkhawatirkan dalam mengimplementasikan tentunya strategi antisipatif yang memang sudah dibikin nih, sudah dibuat dengan baik itu dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerahnya. Ya, pertama memang penting acara hari ini agar satu masyarakat tahu bahwa memang satu nggak ada cuti gitu ya, nggak ada cuti bersama. Lalu bagi teman-teman yang ASN, mohon maaf tadi sekali lagi saya ulangi, memang belum bisa mengambil cuti karena nggak ada cuti bersamanya, tapi ngambil cuti pribadi misalnya itu kan juga belum diizinkan. Sekali lagi bukan ingin mengekang, tapi tadi mari kita pertahankan nih prestasi bersama hari ini. Dan tadi Pak Alex sudah sampaikan, kenapa sih kok harus masih pakai kalau sudah vaksin ngapain lagi pakai prokes, kan berarti kita sudah kuat, sudah strong. Nah gini, yang namanya tadi beliau udah sampaikan variannya muncul lagi nih, aduh macam-macam gitu ya. Nah jadi kita ibaratnya kita punya rumah, diri kita ada rumah, maka kita perlu banyak pagar, perlu banyak benteng, jadi ibaratnya melapis. Nah lapisan pertama kita jaga jarak, lapisan kedua kita pakai masker, lapisan ketiga kita cuci tangan, lapisan keempat kita sudah vaksin. Mudah-mudahan kalau minimal ada 4 lapis ini saja, itu apa harapannya akan lebih sulit lah serangan-serangan virus ini. Lalu kemudian menghimbau terus agar masyarakat jangan ragu soal vaksin, nggak usah pilih-pilih. Karena kalau boleh saya ilustrasikan, yang namanya semua vaksin itu ibaratnya jagoan. Ada yang bak Superman, ada yang bak Hulk dan sebagainya. Artinya mereka semua sama, punya fungsi yang sama. Kalau ada di dalam diri kita, mereka lah yang akan berjuang untuk melawan virus-virus itu. Jadi nggak usah dipilih, nggak usah takut. Yang sudah masuk di Indonesia pasti sudah dipastikan oleh pemerintah bahwa itu insya Allah pasti aman, karena pemerintah kan pasti tidak mau rakyatnya menderita dengan memilihkan menu vaksin yang tidak tepat, tentu saja tidak mungkin. Nah, jadi artinya karena mengingat stok vaksin seluruh dunia juga nggak banyak, jadi kalau memang sedang ada dan memang sudah ada di tempat-tempat terdekat di lingkungan teman-teman, ayo kita bantu pemerintah, kita bantu bangsa ini dengan apa? Ayo sing-singkan lengan baju, kita jadi pahlawan, jadi pejuang untuk masyarakat dengan rela divaksin, plus tadi benteng-benteng tadi, masker, tolong jangan dilupakan. Oh iya, satu lagi, kalau pakai masker jangan lupa, ini kan tujuannya adalah bukan hanya kita melindungi diri kita, tapi juga agar kita tidak menularkan sesuatu kepada orang lain. Nah ini masih ada nih beberapa mungkin yang hilaf, kalau misalnya lagi bersin atau batuk, malah dibuka maskernya, setelah bersin dan batuk baru ditutup lagi. Aduh masyarakat mohon maaf gitu ya, namanya pakai masker itu maksudnya sekali lagi bukan hanya untuk melindungi kita, tapi kita juga sama-sama jangan sampai malah kita yang mentransfer penyakit ke orang lain. Jadi mari sama-sama pastikan tubuh kita sehat gitu ya. Lalu kemudian kalaupun mau keluar rumah silahkan, tadi beliau sampaikan bahkan mau perjalanan lewat udara, laut dan sebagainya, darat juga difasilitasi, tapi mohon izin ada aturannya untuk menjaga keselamatan bersama. Iya, intinya tetap gunakan masker atau protokol kesehatan secara benar ya. Masker juga digunakan, jangan sembarang masker. Menarik juga sih, karena kita masih banyak temui ketika bersin malah dibuka atau batuk dibuka, setelah itu malah dipakai lagi. Karena itu ternyata salah ya, karena itu malah memberikan atau menyebarkan virus kita ke orang lain. Padahal sebenarnya masker ini selain melindungi kita, juga melindungi orang lain. Oke, ini kali ya terkait dengan vaksin, memang belakangan muncul adalah banyak yang memilih-milih vaksin. Padahal semuanya vaksin itu aman dan intinya adalah untuk menyelamatkan kita semua. Nah, kita masih akan lanjutkan Bu Devi dan juga Pak Alex usai jeda. Kira-kira ada do and don'ts-nya nggak sih menjelang akhir tahun ini? Kita kembali pemirsa dalam dialog kali ini, dan saya langsung ke Pak Alex. Pak Alex, mungkin apa yang ingin Anda sampaikan Pak Alex ini terkait langkah do and don'ts yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, yang terus kita tentu berharap bahwa masyarakat tetap waspada dalam situasi saat ini dan tetap disiplin pada protokol kesehatan. Silakan Pak Alex. Ya, jadi bahwa kita masih dalam situasi pandemi dan kewaspadaan itu harus melekat di dalam diri kita.
Kita waspada untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga teman dan sahabat kita, dan seluruh handai tolan. Yang kedua, bagi mereka yang belum vaksinasi, segera vaksinasi. Kalau ada lansia di rumah kita yang belum vaksin, antar, daftarkan, dampingi, jemput, dan kemudian dampingi dan kemudian divaksinasi. Nah, yang ketiga, libur Nataru. Libur panjang tentu orang bergembira ria, bersyukur sudah bisa melewati 2 bulan tahun 2021. Tapi ada acara mungkin yang harus kita hindari yang selama ini kita kerjakan. Misalnya acara old and new, outdoor dan indoor, pesta petasan, kembang api. Sebaiknya ini dari mulai tanggal 20-an Desember sampai Januari kita hindari. Karena ini berpotensi untuk terjadi kerumunan, berpotensi untuk lepas masker, kemudian berteriak, bernyanyi, bergembira. Ini akan mengakibatkan terjadi transmisi virus bagi mereka yang tidak bergejala kepada orang yang sehat. Yang berikut, mau tidak mau memang ada ibadah Natal, ibadah Tahun Baru. Ini yang tentu akan diselenggarakan, disesuaikan dengan level daerah masing-masing. Positivity daerah masing-masing tentu akan menentukan berapa jumlah yang boleh dan jaga jarak. Bagi mereka yang bergejala tentu tidak boleh ikut. Dan yang berikut juga adalah kunjungan wisata. Semua orang kepingin untuk berwisata ke pantai, ke pegunungan, ke daerah danau. Tapi juga ini nanti akan dibatasi dan diatur supaya tidak secara serentak pada hari itu. Oleh karena itu perlu kebijakan lokal dari pimpinan daerah ataupun pimpinan perusahaan ataupun pimpinan lainnya untuk bisa mengatur ini, supaya tidak ada yang berkumpul bersama-sama. Jangan kita rame-rame semua ke puncak, atau jangan kita rame-rame semua mengunjungi danau, akhirnya semua penuh. Kemudian juga pawai, arak-arakan di tahun baru, ini juga harus kita hindari. Memang kita boleh bergembira ya, tapi ini harus kita batasi. Ingat, kewaspadaan harus nomor 1, ya. Kesukariaan, kesukacitaan itu harus kita tinggalkan dulu ke belakang. Kemudian pusat perbelanjaan, ini juga jadi catatan. Jangan kita rame-rame ke mall yang sama, akhirnya semua kita berkumpul. Oleh karena itu, kita harus membagi waktu. Memang kita semua penting ke pasar, tapi jangan sampai seperti kejadian beberapa bulan yang lalu, semua tumpah ruah ke pasar Tanah Abang. Jadi ini yang harus kita jaga. Memang kendati pun ada diskon di sana, kita harap jangan diskonnya 1 hari, kalau bisa diskonnya seminggu, sehingga orang mempunyai kesempatan datang ke pasar dengan dapat diskon. Ini juga kita harapkan kepada pengusaha, agar juga bisa membagi atraksi yang ada, sehingga akhirnya orang tidak menumpuk pada 1 hari. Jadi pusat perbelanjaan, restoran, mal, pertokoan besar disesuaikan dengan level daerah dan disesuaikan dengan situasi pada tempat tersebut. Jadi kalau misalnya pengusaha, masyarakat, pemerintah, regulator bisa mengatur ini dengan baik, tentu kita akan terhindar dari akumulasi, akan terhindar dari penumpukan orang, sehingga dengan demikian protokol kesehatan bisa kita terapkan. Dan kepada keluarga-keluarga juga yang naik mobil, kalau mobilnya memang kapasitasnya 5, jangan diisi sampai 10 orang. Ya, ini juga nggak sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau kapasitasnya 5 ya 3 orang. Jadi ada 2 di depan ya satu di depan 2 di belakang. Jangan dipaksakan misalnya satu mobil yang kapasitasnya 5 akhirnya diisi 9. Ini juga akhirnya melanggar protokol kesehatan. Jadi kira-kira ginilah bentuk yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Tentu kita menyampaikan ini dengan bahasa lokal, dengan bahasa komunik yang bisa dimengerti oleh masyarakat, sehingga masyarakat menyadari bahwa ini semua adalah dalam rangka untuk meningkatkan keamanan dan meningkatkan kesehatan keluarganya sendiri dan dirinya sendiri. Oke, baik. Nah, Bu Devi, singkat saja, lalu langkah do and don'ts-nya menurut Anda dalam Nataru kali ini? Tadi sudah sangat sempurna dan paripurna disampaikan Pak Alex ya. 1, jangan lupa nonton berita, pantau terus kawasannya, ini beneran kawasan yang sudah aman atau tidak. Jadi hati-hati sebelum keluar rumah. Lalu pastikan peduli lindungnya diaktifkan, karena sebenarnya dari situ kita bisa tahu nih orang-orang yang ada di sekitar kita nih kuning kah, merah kah, atau hijau kah. Lalu sekali lagi, masker bukan aksesoris, tapi dia sebagai cara antisipatif. Jalan-jalan beli kaktus, pulang membawa bakmi. Mari waspada terus agar cepat terbebas pandemi. Luar biasa. Cakep. Bu Devi. Cakep. Ini cakep ya, harusnya kayak gitu ya. Saya nggak bisa balas nih pantunnya. Terima kasih kalau gitu Bu Devi dan juga Pak Alex telah bergabung bersama kami. Tentunya kembali pemirsa, waspadai gelombang ketiga COVID-19. Ingat bahwa kita tidak mau tentunya
pembelajaran kemarin terulang kembali. Ini kita harus tetap waspada dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Dan demikian perbincangan kita hari ini, pemirsa. Kami ingatkan kembali kepada Anda untuk ayo pakai masker, ayo cepat vaksin.